Udah 2 minggu karantina di dalam kosasi, nggak kemana-mana. Sebelum nonton, klik like, dan yang paling penting, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Share ke teman-teman kalian, dan follow juga Instagram kita di Serius Channel dan Sela Yohanese. Ditunggu! Perkenalkan, nama saya Erika Cantik, dan kali ini aku akan membacakan berita-berita yang cantik, yang endol, yang mengharu biru. Semuanya lengkap ada di sini, ya. Berita yang pertama itu datang dari berita duka. Oh sebentar, kalau merem kalau kata Krisdayanti nanti penonton hilang. Jadi meskipun itu berita duka harus tetap berbinar-binar cantik. Nah, aku tadi baca dari Lambe Tura dan itu katanya ada apa ya, berita apa ya tadi, Glenn Fredly meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan penyebab kematiannya itu belum diketahui secara pasti. Ada yang bilang virus opose itu, ada yang bilang mengarah ke virus corona, bahkan ini kasihan sekali, jangan dibahas-bahas seperti itu ya. Itu kalau misalkan orang udah meninggal itu kita harus berdoa cantik. Pokoknya kita doain yang terbaik buat beliau ya kan, apalagi karya-karya terbaik dia kan di Indonesia ini cukup memukau sekali ya kan, apalagi lagunya yang itu yang kasihku sampai di sini kisah kita jangan tak rusak rambutku. Oke. Berita yang kedua itu datang dari pesinetron tanah air yang sejak lama berkiprah dunia persinetronan ini, yang selalu tertindas merana-rana meratap duka. Itu ada Ririn Ekawati. Nah, Mbak Ririn ini sebenarnya sih banyak orang-orang bilang itu dia itu baik ya, selain cantik, baik hati. Tapi yang kemarin beritanya itu dia itu semacam kayak dijebak sama asistennya gitu. Jadi kayak asistennya itu kayak apa, digerebek dia make narkoba gitu, dan akhirnya terus dia bilang-bilang itu kalau Mbak Ririn juga make. Akhirnya disiretlah ke polisi. Habis dari polisi ternyata Mbak Ririn itu pas dicek itu ternyata negatif, dan asistennya itu yang dipenjara. Kayak gitu. Jadi sayang aja sih kalau menurutku, maksudnya kayak berita-berita seperti itu, apalagi udah masuk Lambe Tura, masuk ke berita-berita manapun, kayak beritanya itu Ririn Ekawati memakai narkoba, dan setelah ketahuan kalau dia itu ternyata negatif, itu beritanya itu cuma sedikit, cuma 1, 2, 3 gitu. Tapi pas yang berita yang kena narkoba itu kayak di seluruh berita ada gitu. Jadi kayak apa sih informasi yang nggak banyak orang tahu, yang ternyata hasilnya itu sebenarnya itu negatif kayak gitu. Berita yang ketiga itu datang dari penyanyi-penyanyi ternama tanah air maupun mancanegara. Ya, siapa sih lagi kalau penyanyi tanah air itu adalah Agnes Monica, Rosa, dan lain-lain. Ya kan? Dan itu mereka semua perkara koronce. Mereka itu semua jadi sepi job, nggak ada job, nyanyi sana sini, semua di karantina. Akhirnya mereka main TikTok. Dan kemarin juga terakhir aku lihat juga ada Justin Bieber juga main TikTok. Terus Jennifer Lopez main TikTok, ya kan? Apalagi perempuan cantik seperti aku itu kan, mereka sebenarnya terinspirasi dari kita-kita ini, trio itu. Kok salah, trio Itil? Bukan, trio Util yang cantik-cantik, merona, bersinar. Shalalalalalalalala. Dan berita yang keempat itu datangnya dari Corona. Yang aku heran itu kadang apa ya, Corona itu lucu sebenarnya. Jadi kayak apa ya, tiba-tiba orang dipaksa suruh berhenti kerja, terus libur sekolah, kantor-kantor pada libur. Terus aku juga udah memaksakan diri selama 2 minggu itu karantina di dalam kosan, nggak kemana-mana. Terus tiba-tiba
terpikirkanlah aku pengen sekali saja main ke rumah teman aku karena saking beteknya. Dan ternyata aku ketemu jalan dan gang kosan aku itu sudah ditutup rapat, nggak bisa lewat motor. Bisanya itu cuma bisa siang hari dan itu muternya itu lama. Setelah keluar dari area situ, ternyata jalanan macet. Terus kemana-mana makanan masih banyak. Apalah katanya kalau misalkan kalau di musim kayak gini makan-makan di warung kayak gitu itu udah nggak boleh kecuali dibungkus. Tapi ternyata masih banyak orang-orang yang berkeliaran di jalanan ini kemana-mana. Terus aku sampai bingung. Lockdownnya itu di mana sih yang lockdown? Kok jalanan masih rame? Tapi aku sudah 2 minggu karantina di dalam kosan sih, nggak kemana-mana. Aku pikir itu jalanan sepi kayak di Instagram yang orang-orang posting itu kan jalanan pada sepi, ya kan? Nah ternyata kenyataannya apa sih? Jakarta masih rame, raminten, terus maksudnya fungsinya apa? Gue udah udah hampir sebulan loh nggak dapat kerjaan. Itu fungsinya apa? Kerja di razia, nggak boleh kerja. Sedangkan Jakarta aja masih rame, jalanan masih rame kesana kesini. Kayaknya yang di lockdown tuh rezeki ini doang deh, rezeki bencong-bencong ini biar nggak pada makan. Panjang ya kan kalau bencong udah murka. Oke, sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Oh, sudahkah? Oke, di penghujung acara dan gosip-gosip yang tadi itu sebenarnya nggak penting juga sih untuk didengerin berita apa. Yang penting kalian itu melihat saya yang cantik. Syalalalala. Biasanya saya nggak pernah pakai wig, tapi ini pakai wig. Nah, aku pengen kalian itu komentar. Ya kan, cantik apa enggak? Mendingan saya pakai wig apa dengan berpose dengan rambut keriting yang asli seperti biasa, seperti Indy Barens, kayak gitu. Dan nanti kalau misalkan aku cantik, syalalala, mungkin mirip Isdahlia mungkin. Nanti seterusnya aku bakalan terus-terusan pakai wig. Oke? Sampai jumpa di segmen-segmen berikutnya. Nanti juga ada segmen siapa namanya yang lonte Bogor itu? Nggak ada. Sebentar, namanya aku lupa ya. Oh Sheila, ya Allah yang punya channel aku lupa namanya. Nanti juga ada segmen Sheila, dan juga ada segmennya Mbak Lianti ya kan. Mereka penasaran kan mereka nanti membawain apa? Saksikan terus di Serius Channel. Jangan lupa apa? Subscribe, Terus like, and comment. share. Oke. Jangan lupa subscribe. Gimana sih? Jangan lupa itulah pokoknya subscribe itulah pokoknya. Orang Sunda, orang kampung nggak bisa bahasa Inggris. Oke, itu pokoknya like and comment dan share ke teman-teman kalian semuanya ya kan. Untuk hiburan-hiburan di masa-masa corona ini kan hiburan putri-putri cantik seperti ini. Oke, dah.